Selamat pagi teman-teman semuanya yang telah join di acara session kita pagi hari ini. Oke, selamat datang di virtual Zoom kita. Untuk session kita hari ini adalah berbincang talk show dengan salah satu alumni student dari IDP, yaitu Kak Muhammad Jisun. Serta nanti juga kita akan ada session dengan salah satu universitas top dari Australia, yaitu University of Queensland. Sebelumnya, aku ingin mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah join, dan di sini juga aku ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu, di mana aku tidak sendiri di sini. Di sini kita ada beberapa tim, yaitu dari tim West Jakarta ada aku, yaitu Sinta Handayani, dan juga ada partner kita di sini ada Kak Lona, serta dengan juga Kak Ingrid, dan nanti juga talk show kita akan ada Kak Ahmad Mujisun yang akan join. Oke, tanpa membuang waktu lebih lama lagi, teman-teman, sebelum kita memulai session, kita akan memperkenalkan ke teman-teman terlebih dahulu tentang IDP. Apa itu IDP dan apa saja yang kita berikan kepada teman-teman selama teman-teman ingin melanjutkan studi ke luar negeri. Oke, mohon ditunggu sebentar. Untuk session kita kali ini, IDP, pasti aku yakin teman-teman sudah pada tahu ya apa itu IDP. Terus bagi teman-teman yang juga ingin melanjutkan studi ke luar negeri itu kan pasti butuh IELTS, butuh TOEFL. Tapi aku tahu di luar negeri itu IELTS lebih diperhitungkan. Kenapa? Karena dia lebih general. Dan di sini IELTS kita pun juga sangat bangga. Kenapa? Karena kita co-owner dari IELTS sendiri. Jadi teman-teman kalau ingin melanjutkan studi ke luar negeri dan ingin tes IELTS, bisa langsung ke IDP di cabang terdekat teman-teman. Selain itu juga teman-teman nanti bisa tanyakan lebih lanjut prosedur pendaftaran tes IELTS serta berapa lama teman-teman akan mendapatkan hasilnya. Mengapa teman-teman harus memilih IDP? IDP sendiri berdiri sudah cukup lama dan kita sudah pengalaman lebih dari 50 tahun. Terus juga kita merupakan education specialist terbesar di dunia, di mana cabang kita tidak hanya di Indonesia, tapi juga sampai ke luar negeri. Terus juga partner lebih dari 700 universitas di seluruh dunia, dan juga kita dengan proudly present adalah co-owner dari IELTS. Oke, untuk bagaimana prosedur membantu teman-teman IDP membantu teman-teman semuanya, teman-teman nanti bisa mulai start dari datang ke kantor kita, berkonsultasi dengan konsultan yang ada. Jika teman-teman ingin konsultasi ke negara yang kita kerjasama, yaitu ada Australia, ada New Zealand, ada UK, ada Ireland, ada US, dan juga Kanada. Tapi tidak semua cabang memiliki konsultan yang sesuai dengan negara teman-teman mau pilih. Mulai dari konsultasi kita bantu, terus nanti kita bisa membantu teman-teman untuk persiapkan IELTS, terus juga setelah teman-teman sudah tahu mau universitas mana yang dipilih, kita akan bantu teman-teman untuk mensubmit dokumen ke universitas yang dimiliki, yang dimau, sampai nanti teman-teman bisa mendapatkan offer letter yang kurang lebih sekitar 30 sampai 60 hari kerja. Nanti jika sudah teman-teman memiliki offer letter, bagi teman-teman yang melanjutkan studi bisa tinggal langsung payment ataupun melampirkan bukti scholarship, dan nanti teman-teman bisa lanjut dibantu sama kita untuk proses visa hingga accommodation dan juga pre-departure briefing. Untuk semua konsultasi di IDP, teman-teman tidak perlu khawatir karena kita di sini tidak memungut biaya sama sekali alias free of charge. Bagaimana studi tentang Australia? Karena kebetulan aku sebagai moderator di sini dan juga aku adalah konsultan Australia, jadi aku khusus membawa Australia untuk pagi hari ini. Untuk Australia sendiri terdiri dari 8 state, di mana capitalnya itu ada di Canberra dengan populasi kurang lebih sekitar 24 juta, serta di sini adalah bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris dengan currency dolarnya adalah AUD dengan country code plus 61, serta teman-teman kalau bisa tahu juga di Australia, Western Australia adalah largest state yang ada di sana. Serta kita di Australia juga paling terkenal untuk binatang koala, kanguru, dan juga koakanya. Lanjut, ini beberapa university yang saya tampilkan di sini, itu mostly banyakkan student yang apply dari IDP ke universitas ini.
Dan kalau teman-teman tanya apakah hanya universitas ini saja? Tidak. Tapi kita di sini membantu student ke semua universitas ataupun college yang ada di Australia. Dokumen apa saja yang perlu teman-teman persiapkan ketika teman-teman ingin melanjutkan studi ke luar negeri nih? Pasti yang dibutuhkan adalah paspor, terus juga akademik transkrip ataupun raport serta ijazah. Personal statement di mana teman-teman wajib memiliki personal statement sekitar 500 words, satu halaman saja cukup. Dan juga kalau teman-teman yang ingin melanjutkan S2 wajib melampirkan reference letter juga ke university yang kalian ingin pilih. CV pun wajib dan juga IELTS, di mana untuk IELTS sendiri kalau untuk bachelor sekarang naik ya teman-teman, kalau di Australia sekitar overallnya 6.5 dan juga untuk masternya juga 6.5 until 7. Dan beberapa program program seperti art design terus juga architecture itu pasti akan diminta portfolio, serta kita juga bisa membantu teman-teman untuk meng-waive application fee beberapa university jika teman-teman dibantu sama kita, kecuali beberapa universitas top lainnya. Lanjut, ini apa saja yang kita bantu, mulai dari tahap konsultasi, apply ke universitas, mendapatkan offer, membayarkan tuition fee ke ataupun deposit ke universitinya, membuat accommodation, dan juga proses visa, hingga tahap terakhir adalah pre-departure briefing. Di mana pre-departure briefing ini teman-teman akan tahu apa saja yang wajib dibawa dan tidak boleh dibawa, serta kita akan ada free service di sini yaitu open bank account. Oke, paling itu saja sih teman-teman informasi yang bisa saya berikan pagi hari ini tentang IDP. Jika teman-teman ingin tahu lebih lanjut sesuai dengan domisili kalian, misalnya dekat dengan West Jakarta, teman-teman bisa langsung datang ke cabang IDP Kebonjeruk, di mana kita available dari jam 9 sampai jam 5 sore, dari hari Senin sampai jam 5 sore, terus juga sampai Jumat, sorry. Dan juga begitu juga kalau di Gading Serpong, nanti teman-teman bisa bertemu dengan Kak Ingridnya langsung. Paling itu saja teman-teman semuanya presentasi dari saya. Sekarang kita akan masuk ke sesi talk show bersama dengan Kak Ahmad Jisun. Oke, Kak Ahmad Jisun. Selamat datang Kak Ahmad Jisun. Boleh tolong di open videonya Kak? Bagaimana Kak Jisun kabarnya di sana Kak? Sehat? Alhamdulillah kabar baik, sehat. Alhamdulillah sehat ya. Masih di US saat ini ya Kak ya? Masih lagi di Kentucky sekarang. Lagi di Kentucky. Oke, sekarang kalau boleh tahu jam berapa nih Kak di US? Sekarang jam 11, Kak. Jam 11 malam ya? Jam 11 malam. Wow, debak ini tengah malam waktunya orang tidur Kakak malah keganggu. Mohon maaf ya Kak ya, tapi Gak terima apa-apa, kasih weekend. Kakak sudah join. Alhamdulillah sehat. Kapan Kak terakhir pulang ke Indonesia? Terakhir pulang tahun lalu, Tahun lalu. sekitar about the same day saya nyampe di Indonesia tanggal 7 kalau nggak salah juga dulu. 7 nyampe 7 apa 8 Juli nyampe di Jakarta, terus habis itu ke Lombok untuk ada penelitian. Oke. Terus kalau di US sendiri berarti sudah tidak menggunakan masker ya Kak ya? Terus Sudah bagaimana tidak Kak? dari dulu. Tidak ada ya. Oke. Sudah Kak, lama. oke. Ini sebelum kita memulai presentasi, sebelumnya aku akan menginfokan juga ke teman-teman tentang backgroundnya Kak Jisun, di mana Kak Jisun ini lagi viral di Indonesia sendiri untuk pidatonya pada saat itu ya Kak ya. Kita sempat lihat juga. Dan di sini aku akan membacakan tentang backgroundnya Kak Jisun secara general saja pada teman-teman semua. Di mana saat ini beliau masih ada di Kentucky, US, sedang menempuh pendidikan doktoralnya, di mana beliau memiliki background yang cukup spesial buat kita semua di sini, di mana dia menamatkan S1-nya dari Universitas Negeri Mataram, mengambil jurusan Bachelor of Animal Science,
Selanjutnya beliau mengambil LPDP, lolos ke University of Queensland ya Kak ya di tahun 2016 sampai 2017 itu. Ambil apakah waktu itu? Master of Animal Science juga ya? Master of Animal Science. Oke. Dan selanjutnya beliau juga melanjutkan S3-nya Doctor of Philosophy di North Carolina State University dari tahun 2019 sampai ke tahun 2023 ini. Sudah banyak sekali teman-teman publication dan juga conference yang dilakukan oleh Kak Jisun di sini, dan juga beliau pada saat ini juga sedang bekerja di Groom Belmar Breeding Farm di Lexington, Kentucky sampai sekarang ini ya Kak ya, dan juga beliau memenangkan banyak sekali award. Salah satunya tidak hanya LPDP tapi juga Rector Award dari Universitas Negeri Mataram tahun 2012, terus juga Dean Award, bahkan juga People Choice dari Department of Animal NCSU tahun 2021. Seperti itu ya Kak ya. Wow, cukup interesting sekali ini untuk background-nya Kakak. Terima kasih Mbak Sinta atas waktunya. Ya, sedikit tentang background kenapa saya ingin kuliah ke Australia waktu itu. Jujur saja, saya memang animal science itu bukan pilihan pertama saya waktu lulus SMA. Pilihan pertama saya adalah jurusan matematika. Barangkali ini juga satu hal yang sering saya ceritakan di podcast-podcast gitu. Cuma saya ingin highlight di sini bahwa begitu saya nyatakan saya ingin diam di pos peternakan itu di jurusan ilmu peternakan, yang sebetulnya itu juga karena terinspirasi dari seorang dosen yang memberikan kuliah umum waktu itu, dan beliau adalah lulusan di University of Queensland juga. Oh, jadi memang sudah ada ininya ya Kak, track record-nya ya? Betul, jadi waktu itu lagi confused gitu, karena kita dihadapkan dengan sebuah stereotype di mana kalau jadi mahasiswa fakultas peternakan itu adalah seolah-olah kesannya adalah oh ini berarti tidak diterima di kampus lain, gitu, nggak terima di jurusan lain gitu. Nah itulah yang saya pengen debunk gitu. Yang awalnya dulu pengen keluar dari peternakan, tapi satu saat ada seorang profesor namanya Profesor Subdi Yasin, alumni UQ. Beliau menginisiasi satu kuliah umum yang kemudian kami mahasiswa baru diundang ke situ. Nah, waktu itu beliau mempresent, di situ ada beberapa foto-foto beliau dan foto-foto putra-putrinya di depan di depan beberapa gedung di UQ. Secara otomatis saya mulai berimajinasi nih, ya bukan sekedar hayalan tapi saya berazam gitu, saya ingin kuliah di situ. Dan beliau sempat katakan, ya kalau saya bisa, kalian juga bisa. Saya juga alumni Fakultas Peternakan Unram gitu. Jadi sejak itulah, oke, saya diam di sini di Fakultas Peternakan ini, dan saya akan pergi ke Australia untuk S2. Dan saya minta doa ke ibu saya, dan ibu saya mendukung. Itu tahun 2009. Dan alhamdulillah 2016 memang became true. Walaupun sebetulnya antara 2009 dan 2016 itu saya sempat sort of lupa kalau impian saya itu untuk ke UQ. Jadi begitu lulus Fakultas Peternakan Unram, saya sempat pengen ambil jurusan HRD waktu itu. Iya, oke Kak. Karena saya memang suka berinteraksi dengan people empowering gitu, empowerment, saya suka tentang itu. Akhirnya begitu daftar beasiswa LPDP, saya ambil Human Resource Management di University of Melbourne. Nah, for some reason begitu ada wawancara LPDP, kita bisa baca nih kira-kira kesan wawancara seperti apa. Lalu di akhir, karena saya dinotis kalau saya ingin pindah jurusan dari ilmu peternakan ke ekonomi. Nah, jadi di wawancara itu saya nggak bisa jawab pertanyaan tentang ekonomi. Akhirnya posisi saya agak lemah. Kemudian interviewernya terus nanya nih tentang jurusan yang dua itu. Nah, akhirnya di akhir sesi wawancara LPDP itu saya ditanya kayak seolah bisikan gitu.
waktu salaman itu. "Kamu masih bisa pindah ke masih bisa tetap ke ilmu peternakan kan?" katanya. Dan saya bilang waktu wawancara, "Kalau saya tetap di ilmu peternakan, sebetulnya kampus pilihan saya adalah University of Queensland." Benar, ternyata begitu LPDP pengumuman, saya lulus LPDP, nama saya di situ, kampusnya di University of Queensland, jurusannya Animal Science gitu. Akhirnya kemudian barangkali fate saya udah di sini, barangkali saya mesti diam di sini, dan saya kemudian decided to keep going with Animal Science, dan baru kemudian setelah itu Animal Science, nah animal yang mana nih gitu, kuda, sapi, kambing, domba, dan seterusnya. Nah kemudian setelah saya pikir-pikir, ya oke, karena saya sudah lama berinteraksi dengan sapi dan kuda adalah salah satu spesies yang menjadi fokus utama saya sejak kecil, ya udah saya ambil equine science gitu. Wow, interesting sekali, Kak. Memang sesuatu yang kalau kita doakan, sesuatu yang kita imani itu pasti akan selalu tercapai ya, Kak, ya. Walaupun itu kayak Alhamdulillah, cuma asal aja keluar terucap kayak alhamdulillah, gitu, memang akhirnya betul. kesampaian juga. Alhamdulillah sekali. Dan kira-kira Kakak waktu pas kuliah ngambil S1 itu kayak Animal Science, ada nggak sih kayak struggling, kayak susah nih, atau memang karena Kakak menyukai, kuda, menyukai hewan gitu, contohnya kuda tadi yang Kakak sebutkan, jadi Kakak ngerasa semuanya kayak, "Oke, gampang," kayak gitu? Memang tidak semua lecture ya bisa kita pahami secara langsung, terutama waktu itu keterampilan bahasa Inggris saya juga paling tidak sudah baru nyampe IELTS 6,5. Tapi begitu kuliah, itu sebenarnya beda cerita, karena begitu sudah masuk ke pembahasan spesifik, dia akan ada banyak bahasa-bahasanya yang bersifat teknikal, yang itu Oh. kemudian kita harus cope dengan itu. Nah, yang membantu di situ adalah eee, adanya recording. Jadi, semua kuliah itu rata-rata nanti akan ada recording-nya yang tersedia di website kampus. Nah, baik itu Blackboard, kemudian kalau di sini kemarin ada namanya Moodle, yang itu kita bisa akses lagi dan bisa kita, rewatch dan kemudian ambil notes lagi gitu. Ternyata ada beberapa poin yang saya miss, tadi begitu lecture disampaikan gitu. Jadi, eee, begitu ada kesulitan yang walaupun misalnya berkali-kali saya ulang nggak ngerti, ya ada namanya konsultasi dengan teman, ada yang belajar bareng, kemudian kalau nggak ya akhirnya kita kontak dosennya gitu. Tapi most of the time alhamdulillah bisa saya ikuti gitu. Jadi Mmm. it's not gonna be as hard as you think it is. Ya, siap siap. Oke. Terus kira-kira Kak, waktu pas Kakak tiba nih pertama kali for the first time in Queensland, ada nggak sih kayak culture shock for a while gitu di sana gitu, kaget ngeliat orang-orang atau mungkin kayak, oh budayanya terus juga sistem pembelajarannya sangat berbeda sekali ya, mungkin itu bisa juga diinfokan ke teman-teman lainnya Kak di sini? Sebetulnya, to be honest, saya nggak pernah merasa ada cultural shock ya karena, barangkali itu juga karena saya pernah ke Australia pada tahun 2013 dan tidak jauh-jauh beda sih sebetulnya, yang beda malah, bukan sesuatu yang membuat saya takut, tapi justru sesuatu yang membuat saya kagum. Kalau di situ kan, eee, kita ambil kelas itu juga ada banyak, ada beberapa kelas yang tidak khusus untuk mahasiswa S2 atau S3, tapi juga kita, di kelas itu juga sama anak-anak S1 gitu. Jadi kita bisa melihat, antusias mereka, kemudian, eee, bagaimana seberapa rajin excuse me, seberapa rajin mereka gitu. Kadang kita punya tugas bareng, nah ternyata mereka juga excel, mereka juga pinter, eee, walaupun sebagian besar mereka nggak, eee, mengatakan mereka sangat sangat kesulitan dalam hal matematika gitu. Mmm, Cuma kadang ada tugas kelompok bareng, kemudian
kadang kita belajar bareng di library. Saya lihat antusias mereka belajar itu yang kemudian membuat saya termotivasi juga. Kalau kita ke perpustakaan, kita lihat nih anak-anak, baik itu mahasiswa S2 maupun S3, ada yang biasanya lagi taking notes gitu. Nah, biasanya mereka buka recording-nya lagi. Jadi walaupun anak-anak lokal, anak-anak yang bahasa Inggris itu adalah bahasa pertamanya, mereka juga buka recording-nya lagi dan taking notes gitu. Bukan berarti kemudian kalau bahasa kita excellent, kemudian kita akan excel di kelas. Ada juga contoh, di mana nilai kita sebagai anak internasional juga lebih tinggi daripada anak yang lokal. Nah, tergantung belajarnya. Ada juga anak lokal yang ya sama, tidak semua di antara mereka juga yang, nilainya bakal lebih tinggi dari kita atau bakal lebih rendah gitu. Jadi kita punya peluang dan kesempatan yang, sama untuk sukses di kelas gitu. Terus nih Kak, kita get back lagi ke persiapan Kakak sebelum waktu pas berangkat ya ke Australia. Kira-kira tuh apa aja sih yang sudah Kakak persiapkan? Kakak tuh selain research kan pasti butuh banyak persiapan tuh. Boleh tolong juga diinfo ke kita ke teman-teman juga yang mungkin sebentar lagi juga akan melanjutkan studinya ke luar negeri. Boleh tolong di-share Kak. Dalam artian persiapan ini setelah keterima beasiswa atau setelah, tinggal berangkat? Dari sebelum sampai Kakak berangkat. Oh gitu, iya Heeh. ya. Jadi memang kita berada pada time zone yang berbeda ya. Barangkali challenge-nya juga akan berbeda. Ada yang bilang, "Oh sekarang LPDP itu tambah susah, LPDP itu, beasiswa afirmasinya, makin strict pada kelompok-kelompok tertentu, jadi kita nggak masuk lagi," gitu, nggak ada pelatihan bahasa gitu. Kemudian, mmm, apalagi, kemudian misalnya ada program dari Australia Scholarship misalnya English Language Training Assistance yang saya juga dapatkan pelatihan selama 3 bulan waktu itu, yang sangat membantu juga buat saya gitu. Mmm, Makin ketat katanya karena semakin banyak orang yang daftar, sementara, proporsi yang diterima itu, jadi semakin kecil. Ya barangkali menurut saya, eee, semakin banyak orang yang berpikir bahwa, LPDP, kemudian ELTA, Australia World Scholarship itu semakin ketat, justru menurut saya itu adalah peluang. Maka akan semakin banyak orang yang barangkali akan mundur teratur gitu. Jadi disitulah kita pasang diri kita. Kalau orang-orang berpikir itu susah, berpikir kalau, mereka tidak patut untuk dipilih dan barangkali mereka tidak akan daftar, disitulah kesempatan kita untuk daftar dan, akan terpilih. Ya tentunya hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita observe, kita lihat kira-kira beasiswanya ini persyaratannya apa aja. Persyaratan-persyaratan itu biasanya dia evolve. Bisa jadi persyaratan tahun lalu ketika mereka buka tahun lalu itu berbeda dengan yang sekarang. Jadi kita mesti pastikan kita tahu most updated requirements. Nah, dari requirements itu kira-kira kita sudah fit kemana aja dan belum fit yang di bagian mana aja. Memang biasanya yang paling sering menjadi tantangan dan most of the obstacles, for people who want to apply for the scholarship itu ada pada bagian bahasa Inggris atau English proficiency. Ya, tapi tentunya seberapa pun challenging-nya, pasti akan ada jalan untuk sampai ke situ. Either kita akan dapat pelatihan dari satu beasiswa atau kita juga kadang mesti berkorban. Berkorban apa? Either kita berkorban, eee, waktu dan tenaga saja, dan juga kadang-kadang kita juga harus mengorbankan uang pribadi gitu. Ya barangkali proporsinya kalau kita bandingkan, kadang-kadang kita mesti tes IELTS sendiri misalnya atau tes TOEFL sendiri dan itu butuh biaya. Tidak selamanya ada orang yang akan membayarkan kita.
dan itu juga butuh sedikit pengorbanan dari uang pribadi kita. Tapi kalau kita bandingkan dengan jumlah beasiswa yang akan kita terima, it's a very very small percentage of that gitu. Yang kemudian kalau sudah itu fix, semua persyaratan sudah kita penuhi, ya tentunya tahap berikutnya adalah kita persiapkan semua dokumennya. Jadi karena kita tahu bahwa persiapan itu, dokumen-dokumen itu, it would take time, would take a while gitu. Ada persiapan nilai TOEFL score, kemudian ada surat rekomendasi, kemudian ada proposal atau esai yang perlu kita isi. Jadi mestinya paling tidak kita mulai persiapan jauh-jauh hari. Kalau tes bahasa Inggrisnya dan seterusnya, misalnya kita bisa targetkan 2 bulan atau 3 bulan sebelum kira-kira deadline yang dipasang oleh beasiswa itu sendiri. Sehingga nanti kalau misalnya begitu keluar nilainya masih ada kurang, masih ada waktu untuk improve dan ambil tes lagi. Kalau misalnya yang dibutuhin yang kurang cuma sedikit gitu. Dan kemudian kita harus ada waktu untuk komunikasi dengan siapa nih yang kira-kira akan berikan rekomendasi gitu. Jangan sampai nih hubungin dosennya, Bu, Pak, deadline saya tinggal 2 hari, boleh minta tanda tangan nggak gitu. Jadi itu kan kesannya juga nggak bagus, lebih baik persiapan sedini mungkin gitu. Dan juga esai dan segala macamnya, CV itu sebisa mungkin diperiksa, dibaca ulang, kemudian di-proofread baik oleh diri sendiri maupun juga kita minta teman-teman yang kira-kira bisa membantu. Kira-kira cara penulisannya baik, advice-nya seperti apa untuk meningkatkannya, kemudian jangan sampai ada something like typo, misspelling, dan itu juga akan menunjukkan seberapa serius kita gitu. Kebanyakan yang menjadi masalah itu, yang saya lihat, kita menulis isi kadang tidak terjurus, paragraf-paragrafnya itu dengan bahasa ini barangkali kita bisa sebut amburadul. Jadi beating around the bush. Jadi nggak fokus. Kita bahas yang satu, kemudian lari ke sana kemari. Jadi itu yang juga perlu kita perhatikan. Nah, walaupun sebetulnya kita sudah diajar sejak SD, sejak SMP yang namanya paragraf induktif, deduktif, campuran dan seterusnya. Tapi kita banyak jatuh di situ. Ya udah, setelah itu kemudian sudah rampung nih, kita pastikan semua berkasnya sudah ready, sudah tinggal klik submit gitu. Nah, biasanya kalau udah klik submit itu udah plong gitu. Nah, ya habis itu kita ada masa penantian. Nah, masa penantian ini itu memang deg-degannya di situ, apa masuk wawancara apa enggak gitu. Kalau udah masuk wawancara, ya tentunya apa yang kita perlu lakukan adalah kita mesti melakukan persiapan seperti simulasi, kemudian kira-kira dari pengalaman previous partisipan satu scholarship recipients itu pengalaman seperti apa. Tetapi memang yang paling penting pada tahapan wawancara itu adalah sebetulnya sama dengan apa yang kita tuliskan di isi. Biasanya yang penting untuk kita highlight di situ adalah kira-kira fokus yang ingin kita lakukan, yang ingin kita studi itu seperti apa, dan alasan kita kenapa kita ingin studi di bidang itu apa, dan relevansinya dengan problem di Indonesia tentunya dan di dunia kira-kira seperti apa, dan kontribusi apa yang bisa kita akan berikan kepada Indonesia atau kepada that certain field that you want to work on di masa depan gitu. Kalau itu memang bisa kita
manifestasikan dalam kata-kata dan penjelasan yang ringkas, padat, dan jelas, barangkali itu akan menjadi daya tarik bahwa ternyata kandidat ini tahu loh dia mau studi apa, tujuannya apa gitu. Yang kemudian kita juga sesuaikan dengan kira-kira kalau kita ingin studi itu, kira-kira yang cocok kampus mana nih? Nah, di situ juga kita perlu observasi. Kita melakukan sedikit riset tentang perbandingan dari kampus ke kampus. Jurusan yang tersedia di kampus itu apa saja? Profesornya siapa saja? Kita lihat publikasinya apa saja gitu. Sekarang udah ada Google Scholar, ada dan di website mereka juga biasanya mereka mencantumkan risetnya di bidang apa aja, fokus penelitiannya di bidang apa aja gitu. Jadi semakin banyak detail yang bisa kita sampaikan pada tahap wawancara itu, semakin kuat posisi kita gitu. Semakin terlihat bahwa kita itu well prepared dan well knowledge about what you want to study and the university that you want to target gitu. Dan barangkali sampai di situ saja untuk persiapannya. Ya kalau persiapan untuk berangkat ya sama saja, itulah persiapan untuk travel dalam jangka waktu yang panjang gitu. Kalau hal-hal teknis seperti apa yang mesti dibawa dan apa yang mesti ini, kayaknya itu adalah satu hal yang sudah umum dan barangkali apa namanya, that's not really hard. Misalnya bawa sambal goreng atau apa gitu. Semua pasti Ya udah tentunya pasti. kalau udah keterima ya tinggal bisa. Saya lupa sebut tadi, jadi kalau tapi barangkali akan ada pertanyaan tentang itu, kayak misalnya kapan proses pendaftaran ke kampus, kemudian lewat mana gitu. Iya, memang pasti kita akan ada pertanyaan seperti itu, Kak. Mungkin kayak Kakak bisa share juga waktu pas Kakak akhirnya memutuskan apply S2-nya ke University of Queensland atau kita bilang UQ, itu berapa lama Kakak proses dari mulai submit dokumen hingga Kakak bisa mendapatkan offer letter? Apakah itu timing pas ketika Kakak waktu pas apply LPDP atau apakah itu tidak pas? Karena kan di LPDP itu ada waktunya ya, Kak, ya, tidak lama untuk open-nya mereka, hanya 1 bulan. Jadi pasti, dibutuh persiapkan, dokumen selengkap mungkin, terus juga research yang sebaik mungkin, bahkan juga butuh tanda tangan reference dari akademik dan juga mungkin dari, tempat bekerja. Selain itu kan juga, nah nanti boleh tolong Kakak jelaskan juga, apakah Kakak mengikuti tes skolastik? Karena kan kita tahu ya kalau LPDP itu juga ada tes skolastik. Nah, atau Ya, Kakak sudah ada offer-nya ketika Kakak apply LPDP itu? ya. Jadi begitu apply LPDP dulu saya belum ada offer. Belum ada offer, oke. I had no idea. Justru saya juga surprise bisa milih kampus luar negeri. Formulir LPDP-nya waktu itu kayak masih formulir hitam putih, nggak ada. Saya lupa apa udah ada logonya apa enggak juga waktu itu. Masih sangat sederhana, tapi barangkali saya bisa menyebutnya sebagai penyelamat waktu itu karena saya nggak bisa daftar Australian Scholarship karena TOEFL saya masih kurang. Jadi dikasih pelatihan bahasa sama LPDP sampai bulan Juni 2015 waktu itu, baru kemudian nilai IELTS saya cukup 6,5 dan memang rata-rata teman-teman itu sudah daftar sebelumnya. Cuma saya nggak tahu, saya agak optimis waktu itu, saya tunggu nilai IELTS saya baru daftar gitu ke UQ. Dan ternyata timingnya memang tepat, karena saya targetkan mulai 2016 yang bulan Februari, intake Februari. Jadi saya daftarnya itu lewat IDP waktu itu, tidak ada tes yang perlu saya tidak ada tes, tidak ada wawancara. Jadi saya daftar lewat IDP, daftarnya gratis,
suruh scan semua dokumen, begitu saya kirim ke IDP, namanya Mas Japas di IDP Surabaya waktu itu. 2 minggu setelah itu ternyata udah ada LO unconditional dari Q gitu. Jadi November sudah ada LO unconditional dan habis itu langsung ngurus visanya lewat IDP juga dan alhamdulillah visanya kalau nggak salah sekitar sebulan sudah keluar dan tinggal berangkat bulan Februari, hari Kamis tanggal 8 Februari waktu itu. Yang kemudian apalagi ya, tadi ada tes skolastik atau tes Iya, yang sekarang benar. ada tes berbasis komputer, tes TPA segala macam. Waktu itu saya nggak ada, tinggal wawancara saja di LPDP yang kemudian langsung diterima gitu. Jadi barangkali benar apa yang teman-teman bilang yang sekarang lebih challenging, Lebih tapi challenging. tentunya semakin challenging sebenarnya semakin less competitors gitu. Iya, karena kan aku sempat survei beberapa kali Kak dari websitenya LPDP di mana sekarang itu kalau dulu hanya tahap administrasi dan juga wawancara, sekarang di tengah-tengah itu di tahap kedua ada tes skolastik bagi student yang ingin ambil LPDP. Jadi jika mereka tidak punya LOA yang unconditional. Jadi memang cukup challenging juga dan sempat beberapa kali aku tanya sama student-student lainnya, apakah gimana rasanya tes skolastik itu, katanya mirip kayak seperti tes CPNS, kayak gitu. Ya, dan itu juga barangkali akan terus evolve, kalau misalnya LPDP dapat feedback negatif tentang itu, bisa jadi suatu saat LPDP juga akan akan menghapus tes itu. Tapi Mhm, kalau nggak ada feedback yang kemudian membuat LPDP, nggak merubahnya, ya akan tetap ada gitu. bener, Cuma saya juga nggak terlalu, kalau menurut saya pribadi ya, sebetulnya itu nggak terlalu relevan sih. kalau relevan, bener. Waktu Kakak proses visa itu, sebelum berangkat ke UK berarti Kakak belum pesan accommodation di sana ya, Kak, ya? Belum. Oh Belum ya? sorry, sebelum berangkat itu saya sudah Sudah ada accommodation? pesan akomodasi juga. Jadi begitu nyampe di situ, sudah langsung, eee, sudah langsung move in gitu. Nggak mesti Mhm. nggak mesti di Airbnb dulu atau di hotel atau di mana gitu. Jadi langsung Jadi accommodation-nya dekat dengan kampus ya, Kak, ya? akomodasinya dulu on campus. Jadi di UU yang Gatton campus itu, di situ ada ada UQ houses istilahnya, itu biasanya diperuntukkan untuk international students. Jadi satu rumah, saya di rumah nomor 9 waktu itu. Satu rumah itu isinya 3 kamar, 1 kamar mandi, 1 dapur, dan kita nggak mesti nunggu kamarnya penuh atau hubungi mahasiswa lain. Jadi kita tinggal ini kamarnya aja gitu, 1 kamar gitu. Nah, nanti akan ada roommate dari, eee, merupakan mahasiswa internasional lainnya gitu. Oke oke. Oke, berarti memang, cukup dimudahkan ya, Kak, ya, ketika dapat accommodation, on campus itu dari UK-nya juga. Lanjut, Kak, ketika Kakak, sekarang decide ambil S3 Doktor Filosofi in Animal Science di, US. Apa sih, Kak, yang membedakan kuliah antara Kakak di Australia dengan di US? Terus kira-kira kayak ada nggak sih kayak poin highlight kalau kuliah di Australia itu seperti apa, sedangkan kuliah di Amerika itu seperti apa? Selama Kakak, sudah menjalaninya ini ya. Barangkali, eee, tidak terlalu banyak sih sebenarnya perbedaannya, karena waktu di Australia itu saya S2-nya by coursework, ya ada 25% riset,
Kemudian waktu S3 di sini juga, itu 9 dari 72 SKS yang kita ambil untuk S3 itu adalah riset. Jadi, kalau kita bandingin S3 di sini sama S3 di Australia, ya saya memang nggak S3 di Australia, tapi saya tahu ada teman-teman dulu yang kuliah S3 di situ dan saya juga udah observe gimana ininya. Di situ S3 semua by riset. Jadi nggak ada kuliahnya, walaupun mereka juga dipersilahkan kalau ingin sit in kelas, misalnya masuk ke kelas mana yang topik yang ingin mereka perdalam gitu, jadi dibolehkan untuk masuk ke kelasnya gitu. Tapi kalau di Amerika, mereka wajib ambil coursework juga. Ya, 9 SKS itu saja yang merupakan riset. Nah, kalau saya bandingin coursework-nya, di Australia itu lebih banyak assignment-nya yang fokus untuk dalam hal writing, scientific writing. Jadi kalau saya bandingin tugas menulis literatur review misalnya, selama saya S3 dengan di Australia ini yang di luar menulis untuk disertasi ya. Kalau yang coursework-nya, mata kuliahnya, selama S3 sama yang 2 tahun di Australia, saya lebih banyak tugas menulis waktu saya di Australia sebetulnya kalau coursework-nya. Karena di Amerika itu lebih, sebenarnya mereka lebih pragmatis, jadi lebih mereka ingin making sure understanding kita seperti apa dan kira-kira practicality-nya seperti apa. Kayak misalnya kalau kita berbicara animal nutrition, lebih banyak penugasan dalam hal misalnya bagaimana kita memformulasi ransum, bagaimana kita ke lapangan mengobserv animal-nya, kira-kira cara kita mendetek atau kita melihat pakan apa yang dikasih, kemudian kita kalkulasi kira-kira kurang apa lebih dan seterusnya gitu. Jadi lebih kepada pragmatisme gitu kalau di Amerika. Walaupun ada juga bagian yang kita diminta untuk menulis ilmiah gitu. Barangkali kalau secara umum nggak jauh beda sih. Oke, memang tidak jauh beda Mudah-mudahan ya. sudah terjawab. Iya, Bang, nggak apa-apa, Kak. Makasih untuk infonya ini. Terus mungkin yang kayak the last question from us nih, Kak. Kakak kan lagi ngambil S3 di sana, pastikan butuh namanya research Sudah proposal. selesai sebenarnya S3-nya Oh, udah sudah selesai ya? Oh iya, benar. Wah, congratulations, Kak. Thank Aku you, nanti thank follow you. lah IG Kakak kalau kayak gitu. Terus ini waktu pas Kakak, memutuskan ambil S3, research proposal itu bagaimana? Berapa lama Kakak mempersiapkannya? Terus juga bagaimana cara Kakak approach supervisor di, luar negeri? Seperti itu sih, Kak. Dan bagaimana cara menulisnya? Ya, yang pertama tentang proposal. Mhm, Jadi proposal itu kan cuma ekspresi dari ide yang kita punya. Jadi tanpa ide riset, kemudian konsep risetnya seperti apa, yang awalnya berawal dari masalah apa yang kita ingin pecahkan, kemudian riset yang sudah dilakukan orang seperti apa, nah kita ingin menutup gap-nya di mana, yang belum dilakukan apa, yang perlu kita cari tahu apa. Nah, kira-kira urgensi untuk mencari tahu tentang ini seperti apa? Itulah poinnya di situ. Terutama waktu saya wawancara Fulbright waktu itu, salah satu poin yang kemudian menjadikan saya terpilih sebagai awardee Fulbright itu adalah ketika saya menjawab, ya ini asumsi saya sih, karena ada kesan dulu bahwa saya mestinya diam di Indonesia dulu gitu. Jadi agak harsh waktu wawancara waktu itu. Jadi saya coba jelaskan kira-kira kenapa sih saya mesti harus langsung S3. Jadi saya jelaskan
urgensi atau manfaat penelitian ini, karena penelitian ini masih baru, penelitian ini belum ada yang melaksanakannya. Jadi ini terlepas apa kita akan benar-benar lakukan waktu S3 apa enggak, karena pada kenyataannya kita akan sesuaikan dengan funding, dengan availability of resources dan seterusnya gitu. Nah, tapi saat menulis proposal dan saat wawancara ya tentunya kita harus ready, kita harus punya poin yang jelas apa yang ingin kita laksanakan. Nah, proposal ini ya tentunya secara umum yang perlu kita include di situ adalah background, kemudian yang kita bisa sebut introduction, kemudian ada tujuannya apa, kemudian metodenya seperti apa. Nah, kita juga harus mempresent dalam bentuk yang itu doable. Jangan kemudian begitu kita nulis tapi ternyata ini bakal terlalu susah atau terlalu mahal atau impossible, alatnya belum ada gitu. Jadi kita harus membuat kesan di mana project itu visible untuk dilakukan. Yang kemudian itu juga kita gunakan dalam hal ketika kita ingin mencari advisor. Bisa kita cantumkan di situ, walaupun saya juga sebetulnya gagal dalam mendapatkan advisor. Waktu itu saya ingin ke University of Kentucky, saya ditolak oleh University of Kentucky. Jadi saya barangkali bukan contoh yang sukses dalam hal meng-email calon advisor yang kemudian sampai mendapatkannya gitu. Justru saya diterima oleh kampus North Carolina State University yang dimana saya belum pernah meng-email siapapun di situ. Jadi waktu itu NC State itu adalah salah satu dari 4 pilihan kampus yang mesti kita pilih pada salah satu tahapan di beasiswa Fulbright. Nah, menurut saya setahu saya kalau beasiswa LPDP sekarang, kalau untuk S3, saya nggak tahu yang terakhir ya, beberapa tahun yang lalu masih saya baca untuk S3 itu harus ada LOE unconditional dulu. Benar. Untuk daftar S3, kecuali yang beasiswa afirmasi untuk S3 gitu baru boleh, nggak mesti ada LOE unconditional. Nah, tapi kalau beasiswa Fulbright, walaupun barangkali kalau berbicara perbedaan tentang fundingnya ya, beasiswa Fulbright itu untuk S3 fundingnya cuma available selama 3 tahun. Paling mentok-mentok diperpanjang sampai 3,5 tahun atau ada kemarin perpanjangan sampai tahun keempat, tapi tahun keempat itu dananya nggak cukup. Jadi mesti harus disiasati dengan either bekerja di sebagai research assistant, sebagai teaching assistant gitu. Atau kalau ada beasiswa lain yang akan menanggung gitu. Kalau LPDP biasanya itu sampai 4 atau bahkan 5 tahun. Saya nggak tahu apa ada permainan sampai 5 tahun. Jadi dari segi funding memang LPDP lebih menjanjikan. Kemudian perbedaan juga LPDP itu akan mengcover kalaupun kita dapat di universitas-universitas yang mahal gitu. Sementara Fulbright itu lebih terbatas. Tapi menurut saya jangan jadikan itu kemudian menjadi penghalang atau menjadi alasan bahwa untuk daftar Fulbright is a big no misalnya, jangan. Karena begitu sudah nyampe sini biasanya akan ada sisi positifnya di mana misalnya teman-teman harus menjadi research assistant atau teaching assistant yang itu kemudian menurut saya akan sangat bagus dalam hal pengalaman. Walaupun saya kemarin nggak mesti bekerja sebagai teaching dan research assistant, sebenarnya I wish I did ya, karena barangkali itu satu hal yang mestinya saya lakukan, tapi
saya justru banyak gain something else from another thing gitu. Sepertinya itu Mbak Sinta, kalau sudah terjawab, Iya. please remind me kalau ada yang belum, poinnya yang belum. Udah cukup terjawab banget sih, Kak Jisun. Thank you banget sih nih Kak untuk insight-nya, untuk masukannya juga. Dan mungkin ini juga cukup membantu buat teman-teman semuanya yang ingin melanjutkan studi baik itu S1, S2, ataupun mungkin S3 ke luar negeri, Australia ataupun ke Amerika. Ini masukan yang cukup bagus sekali. Dan paling kita tinggal menunggu Kak Jisun aja datang ke Jakarta. Jangan lupa nanti Kak untuk main ke Jakarta, apalagi kayak di Kebonjeruk ya Kak ya. Jangan lupakan kami. Dan, Insyaallah di sih. sini pun juga kalau seandainya ada teman-teman yang ingin bertanya, monggo kita masih bisa ada waktu sekitar 7 menit, 5 atau 7 menit lagi untuk ask question, apapun itu, baik terkait IDP ataupun terkait proses, tentang kaji Sun pun, it's okay, nggak masalah, karena kita sesi ini juga akan berakhir, sesi untuk talk show dengan Kak Jisoo-nya juga akan berakhir di pukul 11 siang. Sorry, ya benar 11 siang. Dikarenakan di Kentucky sendiri pun juga sekarang pasti sudah jam 12 malam ya, Kak, ya, waktunya Kakak istirahat. Datang jam 12 malam. Bener, soalnya kan pasti di pagi harinya Kakak masih ada aktivitas lainnya ya. Mhm, kayak gitu. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, monggo boleh, kita masih ada waktu sekitar 7 menit lagi. Oke. Ada rencana untuk kembali ke Indonesianya kapan, Kak? Mmm, Insyaallah akhir Desember sih, Akhir magang. Desember. Sekarang kan lagi magang Mhm. dulu di sini sampai, kontraknya sampai Desember. Nah, habis itu memang it is something that I'm still thinking about gitu, untuk Ya, next-nya seperti apa, ya belum ada jawaban yang pasti ya. bener. Mmm, Ya cuma, saya memang suka punya pilihan gitu, daripada nggak ada pilihan. Bener. Mmm, saya ingin, komentar ya sedikit tentang, eee, ini. Jadi memang sebetulnya banyak sekali teman-teman di Indonesia itu yang pengen kuliah ke luar negeri, yang dalam tanda kutip ingin ya, tapi yang saya lihat itu adalah, eee, kadang ini seringkali bahwa mereka itu nggak tahu kalau, beasiswa itu ada gitu, dan beasiswa itu kadang mereka bingung-bingung sendiri, tapi nggak ngelihat nih, sebetulnya step-nya tinggal lihat beasiswanya apa, target beasiswanya apa, persyaratannya apa aja gitu. Kadang pintu yang satu, langkah yang awal yang satu ini kadang di-ignore. Jadi banyak yang misalnya kayak, eee, kayak nanya ke saya, apalagi di di IG kan sekarang tiba-tiba banyak DM-nya ini, terus ada yang bilang, "Ayo dong bimbing saya gimana cara ini, eee, kuliah ke luar negeri," gitu. Ternyata udah tahu ada beasiswa LPDP enggak, udah tahu ada beasiswa ini, udah lihat persyaratannya belum gitu. Sebagian besar itu mereka had no idea gitu. Jadi sekolah kayak kayak ngambang gitu. Nah cuma, eee, itu juga banyak yang ingin di-coach, tapi ketika kita, offer kayak misalnya ini ada kegiatan sharing dan seterusnya, eee, nggak selalu ingin meluangkan waktu gitu. Ya jadi pada akhirnya itu adalah kembali kepada pribadi masing-masing. Saya sering ucapkan, saya sering, katakan bahwa ketika kita ingin, menggapai satu mimpi, ya mimpi apapun itu, entah itu untuk sekolah ke luar negeri, entah itu di bidang yang lain, jadi mesti ada sesuatu yang harus dikorbankan, entah itu waktu, tenaga, pikiran, dan tentunya, apalagi yang bertanya tentang bagaimana kita meningkatkan
keterampilan berbahasa, bahasa Inggris. Kenapa banyak pertanyaan seperti itu? Karena banyak yang terhalang di situ, karena memang persiapan bahasa Inggris itu adalah persiapan yang membutuhkan waktu. Benar. Untuk improve itu nggak bisa dalam semalam gitu. Jadi you have to endure the pain in order to get there. Itu yang banyak sekali yang kemudian ya kayaknya nggak bisa deh. Jadi dibutuhkan endurance di situ dalam perjuangannya. Bener banget sih kata-kata motivasi dari Kak Jisun sendiri memang nggak bisa kayak kita itu karena consider orang lain ke luar negeri, gue pun juga bisa ke luar negeri, nggak bisa kayak gitu. Karena kita juga harus mempertimbangkan dengan sangat matang. Selain program Betul, yang mau kita pilih, university-nya sesuai apa tidak dari core subject yang kita betul, pilih, dan juga kalau misalnya mau mau apply scholarship pun juga kita harus mencari research terlebih dahulu. Bahkan tidak betul, hanya research terkait kampus dan juga provider scholarship-nya, tapi bahkan sampai ke tahap wawancara sampai ke tentang Indonesianya sekalipun. Karena itu pasti somehow suka akan ditanya, jadi memang harus diperdalam ilmu penguasaan sosial apapun itu. Iya, betul, betul Mbak mhm. Sinta. Cukup bagus sekali Kak kata-katanya, statement-nya dari Kakak berikan itu, semoga bisa menginspirasi teman-teman semuanya, dan semoga teman-teman Amin. semuanya yang ada di sini juga bisa mengikuti jejak dari Kak Jisun. Jadi nanti bisa posting dan juga memviralkan Indonesia bahwa masih banyak orang-orang di Indonesia yang bisa membuat kontribusi untuk dunia, kayak gitu. Amin, amin. Oke, paling itu aja sih Kak, in session kita di pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk Kak Jisun untuk waktunya. Mohon maaf Kak, kita mengganggu waktu istirahat Kakak. Semoga Kakak Nggak apa-apa, nggak sehat-sehat apa. It's a pleasure. selalu. Heeh, sehat-sehat juga untuk kedua orang tua yang ada di Lombok. Amin, amin. Sampai ketemu kembali Kak, di lain waktu yang akan datang. Stay Insyaallah, safe ya Kak makasih Mbak ya. Sinta. Iya, baik. Makasih Mbak Sinta, Mbak Lona, Terima kasih Mbak Ingrid. banyak. Kak Jason, ya. Saya izin pamit ya. Baik Kak Jason, terima kasih banyak. Mari. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih Kak Jisun. Terima kasih Ya, Mbak Ingrid. baik, terima kasih Kak Sinta untuk membawakan acara dengan sangat luwes dan lancar, dan juga untuk sharing dari Kak Jisun yang sangat menarik, yang menginspirasi kita juga, yang memperkaya wawasan kita untuk lebih siap menghadapi nanti seluk-beluk seleksi beasiswa di luar negeri. Terus sekarang kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya untuk mendapatkan berbagai pengetahuan dan wawasan dari UQ atau University of Queensland representative, yaitu Mbak Fitria Arsianti. Selamat siang Miss Fitria Arsianti, selamat datang di Zoom webinar kita IDP Kebonjeruk dan IDP Tangerang. Siang ini silakan untuk waktu dan acaranya untuk Miss Fitria. Selamat siang Mbak Ingrid, selamat siang krunya IDP West Jakarta, keren banget ini talk show-nya. Terima kasih presenting UQ alumni tadi yang keren banget. Mimpi itu harus dikejar ya, sampai merinding ya, dia cuman batin taunya sampai ke UQ dan sampai ke US juga. Oke, kalau tadi banyak disampaikan mengenai UQ juga, aku akan memperkenalkan ya UQ ini apa gitu. So I'll share my screen. Ini semoga juga bisa. Wah, sebentar, maaf. Welcome to University of Queensland, teman-teman.
aku dan selalu mungkin yang presentasi. We are group of 8 universities. Jadi kalau di Australia itu adalah 8 universitas terbaiknya Australia dalam segi ranking. Jadi kami semua berdelapan ini rankingnya itu masuk top 100 dan baru-baru ini Australian Universities itu oleh QS dinilai mungkin sangat-sangat baik ya, 88-nya itu naik sangat tinggi, terutama UQ naik 7 poin di QS dari 50 sampai 43 sekarang. So, our global ranking kami tetap mempertahankan di 50 besar dunia, 36 US News, 38 Performance Ranking of Scientific Papers, 43 QS 2024 ini, 47 ARWU dan 53 Times Higher Education yang 2023. Terus kemudian untuk graduate employment outcomes, kami nomor 1 di UQ dan kami juga nomor 1 rank universitas di Queensland. We receive more National Teaching Award dan kami punya lebih dari 390 undergraduate dan postgraduate programs. Aku suka bingung teman-teman kalau ditanya, UQ adanya apa ya? Agak pegel gitu kan ya kalau ngomongin 390 lebih gitu. So our strength salah satunya adalah kami number 1 university in Australia for research. Tadi Mas Ahmad Munjison udah bilang bahwa kalau di Australia itu PhD-nya research semua. Dan kalau teman-teman suka tanya, oh S2-nya nggak ada research ya? Ada kok. And you're gonna do it in a very good university kalau pilih UQ karena kita nomor 1. Hanya saja nantinya research kalau S2 merupakan pilihan. Sementara saat S3 research itu semuanya 4 tahunnya adalah research gitu. 100% of our research fields itu above world standards dan kami banyak sekali kerja sama dengan Indonesia untuk research. Kita yang punya universitas terbanyak yang punya joint publications dengan Indonesia gitu. Untuk student experience rated number 1 for undergraduates among group of 8 universities. Jadi teaching quality, career advice, work integrated learning opportunities, class facilities-nya sama spaces. Ini yang kita banggakan banget adalah spaces. Tahun pertama anak-anak arsitek atau anak-anak engineering itu punya their own studios gitu, which is rare in Australian universities gitu. So we're on basically learning facilities, student experience itu rates the best in Australia. Very much industry relevant, punya 8 research center yang berada di UQ, termasuk salah satunya tambahan adalah Boeing. Research centers-nya itu di UQ, we're connected with a lot of industry, awarded as Best University Employer Partnership Award di 2019, dan kami punya banyak sekali industry partners. So, kalau teman-teman nantinya juga ingin ada pengalaman with our industry partners, voluntary, internship, networking, itu we're very supportive on that. Terus, this is some of statistic. Jadi kami so far punya approximately 56.300 students, kemudian 315.000 alumni, termasuk di Indonesia kita punya alumni chapter, kemudian 15.000 staff, dan lebih dari 2.800 current active research project. I'll go with videos, semoga bisa kelihatan.
Sekilas UQ tadi kelihatan nggak sih Great Court-nya itu adalah sandstone building yang merupakan buildings yang mostly ada di Group of 8. Gitu. Jadi staplesnya Group of 8 sandstone study. Kemudian kita lokasinya di mana sih? Kadang orang yang bilangnya adalah ini University Queensland. Queenslandnya di mana? Baru nggak kalau bahwa kita itu ada di Brisbane. Brisbane-nya gitu. Mungkin Brisbane-nya lebih terkenal. Jadi kami terletak di kota ketiga terbesar setelah Sydney dan Melbourne. Dan it's really nice di Brisbane itu. Tidak terlalu sepi, tidak terlalu ramai. Kemudian subtropical climate, nggak terlalu dingin banget, panasnya juga tidak menusuk. Unik arsitektur karena ini kota juga dikelilingi oleh river. Kemudian in terms of lifestyle, it's a relaxed lifestyle. Walaupun sudah menjadi kota besar ya, it's not as metropolitan as other big cities. Dan UQ sendiri, Brisbane akan menjadi hostnya Olimpik di 2032 nanti. Not to mention Australia kan dituduh mahal ya, gitu ya, sebagai destinasi. Tapi Brisbane itu voted as #1 city for students affordability in Australia. Gitu. So yes, this is us dan not to worry of safety, mostly di Brisbane itu, and in Australia basically itu safe. Kita juga very multicultural, 28% of Brisbane residents itu were born overseas, jadi a lot of networking, a lot of mingling with other nationalities gitu. Nggak besar, mungkin kalau dibanding Indonesia, let alone Jakarta, Brisbane itu hanya 2,4 millions, just enough, like that. I'll share another videos lagi to see about students di Brisbane. So that's Brisbane. UQ campus, mungkin yang menjadi staple itu adalah St. Lucia campus. Sebetulnya ada 3, St. Lucia, Gatton, dan Hurston. St. Lucia campus adalah one of the most beautiful campus, 11th most beautiful campus in the world. So it's a vibrant mix, seperti tadi di videos, ada old sandstone buildings, modern arsitektur, sangat besar, punya parklands and lakes-nya sendiri. Jadi seperti city within a city, all the support itu ada di situ. Accommodations on campus ada 12, kemudian ada bioskop sendiri, ada teater sendiri, perpustakaan, labs, dan lain sebagainya. Like it's salon juga ada, dokter gigi juga ada, toko permen juga ada gitu. So it's actually everything the students need to study, live, and relax. This is how big St. Lucia campus is, 34
suburban St. Lucia-nya sendiri, but within 15 minutes only from the city center. Gitu, tinggal nyebrang jembatan aja. Study options, tadi kalau Mas Ahmad itu ambilnya adalah animal science, equine science to be exact. Yang 390 program tadi itu dibagi menjadi agriculture and environment, architecture, planning and design, arts, humanities and social sciences, business, economics and law, education, engineering and computing, health, behavioral sciences and medicines, science and mathematics. Jadi, we're a very comprehensive universities. Most of the programs itu available di UQ. And it's dari associate degree, bachelor. Kamu juga bisa ambil dual program, honors. And then if you want to take diploma as an additions of your bachelor or postgraduate coursework, gitu. Terus ada graduate certificate juga, ada master, ada PhD, dan teman-teman kalau memang mau datangnya hanya untuk 1 atau 2 semester, we do have study abroad and incoming exchange. Nggak hanya fokus di academics, kita juga fokus di add-ons whole students experience. Jadi some of the activities yang kita miliki itu ada employability awards. Jadi kalau misalnya teman-teman punya dan aktif di berbagai activity di university other than academics, teman-teman bisa apply untuk awards. Ini awards itu recognized by the world. Jadi bisa kemudian menjadi referensi untuk pada saat kalian teman-teman memperkaya nanti di employment selanjutnya. Gitu. Terus yang suka research atau ingin added research experience itu ada selalu summer and winter research programs. You're gonna do research with UQ researchers. Gitu. Terus ada short term global experiences. Jadi teman-teman ikut short term ke luar negeri misalnya, workshop, dan lain sebagainya. Ada UQ abroad, kalau tadi kita bilang ada study abroad ke UQ, teman-teman juga bisa pilih mau 1 atau 2 semester ke any other partnersnya UQ, gitu, saat kuliah di UQ. Ada juga workplace learning, internship ini, terus volunteering, sama banyak sekali karena kita sangat-sangat fokus juga ke entrepreneurships dan innovations, jadi a lot of workshops dan support di entrepreneurships ini. Gitu. Jadi banyak pelatihan, ada seperti startups competitions-nya dan lain sebagainya. Jadi a lot of those juga. Banyak yang tanya opportunity scholarships juga. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa cek ke scholarships.uq.edu.au itu ada scholarships. Biasanya yang diberikan oleh UQ itu adalah partials. Jadi seperti Mas Ahmad tadi mungkin dapatnya dari LPDP atau beliau menyinggung juga Australia Awards. Itu yang biasanya full scholarships. Teman-teman yang PhD itu juga, kecuali teman-teman yang PhD itu ada full scholarships, jadi bisa lihat ke RTP scholarships. Silahkan di browse scholarships yang available. Gitu. Tadi kalau dibilang number 1 in cost of living paling efektif ya, paling murah gitu. Kira-kira berapa sih di Brisbane? Kalau misalnya living off campus itu starts dari 1.600 per bulannya, sementara on campus itu approximately sekitar 2.000 sekian. Ini bisa lihat di websitenya UQ nanti. So next step, kalau teman-teman mau apply bisa ke IDP. Tadi IDP udah presentasi mengenai aplikasi, cara, dan supportnya ke teman-teman, bisa lewat IDP semua. Mas Ahmad juga tadi dari IDP. Oke, this is my last video untuk nutup presentasi. It's been such a great decision for me to study in the University of Queensland, and I also consider to continue my master's degree here when I graduate. I chose UQ as my master's studies because of first,
They have excellent research center and also they have world-class standard. I feel like the benefit of studying here compared to just staying in my own country is, of course, because UQ is one of the top 50 universities in the whole world. The thing about UQ is the diversity. I can meet a lot of international students here from around the world, and the lecturer is so expert in their field. Well, my experience studying it was excellent because the lecturer was great and the lecture so practical, so that's why I increased my skill set. What I really like to do here, I really like to explore my career options because UQ provided so much seminars, how to build my employability and those kind of skills. For students who considering study abroad, study in UQ was a great decision because UQ offers a lot of opportunity and the facilities in UQ is awesome. Why I choose a Master of Economics in the University of Queensland, because when I go back home, I want to be a lecturer in my university. Living in Brisbane is just my second home because the weather is just similar with Indonesia and also the people was kind. I think it's very normal to be homesick from time to time, but to be honest, I can manage it well so far. I can hang out with friends from Indonesia or even cook traditional food from home. What I like the most about Brisbane when I first arrived here, I feel like the weather is so nice. Kind of a quiet city because it's not as crowded as the city I came from. There's public transport available until 11 p.m. at night, and I really like to eat lunch or dinner because there's a lot of different kind of restaurants here in Brisbane as well. As a Muslim student here, there are prayer room inside the campus that allow me to do my prayer every day. I chose Australia because it's close to home and Australia has some of the best institutions in the world. Terima kasih banyak teman-teman. Mbak Ingrid, back to you. Iya, terima kasih banyak Mbak Fitria sudah sharing interesting and important information about UQ, studying in UQ yang udah jelas-jelas itu well recognized reputasinya sebagai the top 50 ya in the whole world university-nya. Terus juga living in Brisbane itu yang pasti safe, terus relax dan juga affordable buat student-students dari Indonesia. Nah, sekarang kita akan buka sesi question and answer untuk para peserta, partisipan di webinar kali ini. Silakan jika ada pertanyaan untuk Mbak Fitria bisa diketik di kolom chat. Nanti saya sampaikan. Oh ya, Miss Fitria, saya mau share juga. Selama ini kan saya dapat application dari yang LPDP applicant itu banyak yang apply ke UQ ya, pokoknya termasuk favorable ya ini UQ, terutama yang untuk research, untuk PhD itu udah ada beberapa juga. Terus mungkin bisa tolong share info untuk kalau yang LPDP applicant ini kan biasanya minta tolong ke IDP itu untuk dapatkan LOA dulu atau unconditional offer letter. Tapi mungkin Miss Fitria bisa share berapa durasi ininya ya dari apply sampai mungkin offer release gitu. Jadi biar student-student di sini aware gitu. Timingnya kayak gini loh gitu. Yes, okay. Kita beda aplikasi dan prosedur. Mungkin satu. Proses sampai offer letter itu kalau coursework, jadi misalnya master gitu ya, karena teman-teman LPDP rata-rata kan master ya, aku mulai dari master dulu, itu biasanya kalau semua lengkap prosesnya itu 4-6 minggu plus minus. Jadi kalau tadi Mas Ahmad udah bilang timing please gitu, jangan yang kayak kira-kira deadline-nya segini nih gitu, baru masukin sebulan gitu, kayak I think itu udah kayak
mepet gitu. Jadi 4 sampai 6 minggu gitu. Kalau boleh sih, kalau teman-teman deadline-nya taunya misalnya kayak sekarang kan 9 Juli ya gitu, 3 bulan sebelumnya deh gitu, udah dipersiapkan gitu. Nah, prosesnya itu gini, aplikasi dimasukkan lewat portal dari sama teman-teman IDP 4 sampai 6 minggu kemudian kira-kira itu akan ada offer letter. Biasanya offer letter itu kalau sudah lengkap semua itu full, kalau tidak belum lengkap itu conditional. Kalau conditional, UQ itu tidak kasih lagi yang namanya full offer kembali. Biasanya hanya bilang bahwa meeting the requirement, tapi lagi-lagi karena ini teman-teman LPDP, jadi akan ada komunikasi nih antara IDP dan UQ, minta full offer letternya khusus gitu. Ini LPDP, tolong keluarin full offer letter untuk submit gitu. That's another time. Jadi ada timing lagi. Nah, setelah itu teman-teman, jadi kira-kira kalau aku bilang proses pendaftaran berapa lama sih? I really want teman-teman itu untuk kira-kira spare 3 bulanan deh gitu, biar nggak dak-dikduk semua orang. Pada saat sudah ada offer letter, teman-teman accept. Pada saat accept itu akan keluar yang namanya invoice. Itu ignore aja kalau teman-teman LPDP masukkan LOG-nya. Dari situ akan keluar yang namanya pada saat LOG dimasukkan, itu akan ada proses kira-kira 5 hari kerja. 5 hari kerja itu untuk yang namanya approval, karena ini kan LOG-nya LPDP ya, teman-teman nggak perlu bayar apa-apa. Approval dari sponsorship unitnya UQ. Balik lagi ke admissions, 5 hari kerja lagi untuk COE. Jadi ada 10 hari kerja sendiri sampai COE-nya keluar gitu. Baru kemudian kembali lagi ke teman-teman IDP untuk visa gitu. Nah, kalau PhD itu lebih lama lagi. I really need teman-teman untuk at least 6 bulan sebelumnya apply atau sudah menghubungi supervisors gitu. Karena satu, tadi Mas Ahmad juga bilang, Australian universities itu biasanya dan tidak biasanya memang itu full research. Jadi tidak ada ini programnya ada apa ya atau ada program ini nggak ada seperti itu. Benar-benar teman-teman akan harus tahu mau research apa sih dan kemudian ada nggak supervisorsnya. Kalau ada supervisorsnya berarti research tersebut bisa dilaksanakan di UQ gitu. Nah prosesnya itu harus cari supervisorsnya dulu, ini yang memakan waktu. Biasanya plus minus 3 bulan lah ya, bolak-balik proposalnya dan lain sebagainya sampai supervisorsnya oke, dan 3 bulan selebihnya untuk pendaftaran gitu, aplikasi. Jadi kalau misalnya postgraduates 3 bulan, PhD mungkin 6 bulan minimum gitu. Sebenarnya tadi Mas Ahmad bilang memang 2 minggu keluar kok conditional offer-nya. Yes, cuman kalau mepet dan itu adalah bersamaan dengan langsung intake-nya, mungkin teman-teman berasa ya, Mbak Lona, Mbak Sinta, Mbak Ingrid, di Juli ini kayak semua university pusing kepala, sementara LPDP deadline-nya 9 Juli yang masih Februari nanti gitu. Jadi better teman-teman persiapan dulu, offer letternya udah keluar. Jadi kalau mepet sama intake-nya kami juga, yang prioritas itu akan intake terdekat gitu. 3 untuk postgraduate, 3 bulan untuk postgraduate, 6 bulan untuk PhD. Gitu mungkin Mbak Ingrid. Baik, Miss Fitria, terima kasih. Indani, ada pertanyaan dari ada 5 pertanyaan. Pertama, berapa lama waktu pendaftaran sampai bisa mendapatkan LOE? Itu tadi sudah dijawab dengan jelas oleh Miss Fitria. Nah, selanjutnya kalau mau kuliah di Australia, biayanya bisa setengah. Maksudnya ini untuk partial scholarship ya dari UQ. Itu bisa kan ya tadi yang high achievers sama excellence itu yang scholarship ya. Kalau mungkin dari nominalnya bisa dibahas Miss Fitria untuk nominal beasiswanya. Ya, mungkin partial tadi itu UQ Excellence itu akan memberikan 25% tuition fee reductions
selama durasi sekolah, up to sekolah yang durasinya 4 tahun. Memang kebanyakan sih maksimum 4 tahun ya, gitu. Rata-rata kalau postgraduate itu 1,5 sampai 2 tahun, sementara undergraduate itu 3 tahun. Jadi setiap semester itu akan dipotong 25% tuition fee-nya, gitu. Kemudian satu lagi, UQ High Achiever itu adalah potongan 10.000 Australia dollar. Diberikan tahun pertama saja, terus dia semester 1 itu 5.000, dipotongnya semester 2 itu dipotong 5.000 gitu. Itu kira-kira, dan that's for postgraduate. Tapi postgraduate research seperti PhD itu kita punya yang namanya RTP, sama satu lagi yang project base. Itu sama seperti LPDP atau Australia Award, itu ditanggung sepenuhnya. Jadi benar-benar full scholarship 100% termasuk OSHC juga gitu, termasuk living cost dan biaya kuliah gitu. Jadi benar-benar 100%. Dia ada deadline masing-masing. Kalau yang tadi High Achiever sama Excellence, teman-teman yang mendapatkan offer letter dari UQ itu akan automatically considered. Sementara untuk yang RTP dan satu lagi pokoknya yang PhDs itu teman-teman harus apply separately. Jadi ada, kalau masuk ke website tadi ada tanggal-tanggalnya gitu untuk aplikasi gitu. Oke, baik Miss Fitria. Terus selanjutnya pertanyaannya adalah apa saja dokumen yang dibutuhkan untuk mendapatkan LOA? Basically very much simple. Kalau misalnya postgraduate pasti akan diminta dokumen dasarnya adalah transkrip, ijazah, dan kemudian kemampuan berbahasa Inggris. Biasanya akan terwakili pakai IELTS. Rata-rata yang diminta IELTS-nya adalah 6,5 with no band below 6. Jadi speaking, reading, listening, dan writing itu minimum harus 6. Itu yang dasarnya. Tapi kemudian untuk beberapa program itu akan ada mungkin IELTS-nya lebih tinggi. Mereka-mereka yang biasanya seperti speech pathologists itu akan minta, atau teaching misalnya, karena ada placement-nya biasanya akan minta lebih tinggi, either 7 atau 8 gitu. Untuk PhD rata-rata juga sama, hanya nanti akan ada yang lainnya, tidak perlu referensi untuk postgraduate coursework. Sementara kalau research itu akan diminta referensi 2 atau 3 gitu. Nggak ada perlu yang self statement dan lain sebagainya, itu nggak perlu. Oke, Miss Fitria, thank you. Selanjutnya, kalau Master by Research Base itu butuh proposal sebelumnya untuk dapatkan LOA, dan apakah tahapannya mirip dengan PhD? Yes, Master by Research itu sama persis, hanya dia beda durasi aja. Kalau MPhil itu adalah 2 tahun dan prosesnya sama persis dengan PhD. Mbak Ingrid, mungkin ada ini ada hubungannya juga deh, aku tambahin. Kalau tadi IDP hanya akan ada tesnya dan pemilik IELTS, UQ itu kalau teman-teman cari di Google UQ EDX IELTS, itu UQ punya kursus online. Sama seperti yang diajarkan di lembaga bahasanya UQ, dan itu free. Jadi kalau teman-teman sebelum ikut tes IELTS di IDP, kira-kira pengen ngukur atau pengen tahu seperti apa IELTS, itu bisa ikut kursus online free-nya UQ gitu. Baik, Miss Fitria, mungkin cara aksesnya gimana ya, ke official website-nya UQ kah atau gimana? Sebentar, nanti aku share screen. Wait. Okay, let's see. Kan nggak teman-teman? Jadi ya aksesnya ke sini nih, edx.org/schools. Ini aku tulis ya di chat.
copy paste. Ini gitu. Nah, terus ini bisa ini bisa, ini free, as I said, free online courses from the University of Queensland. Gitu. Jadi bisa kelihatan nih kursus-kursusnya semua. Salah satunya adalah IELTS Academic Test Preparations gitu. Atau kalau misalnya teman-teman juga pengen ngerasain kayak apa sih lecture di UQ gitu, ini juga bisa macam-macam nih. Banyak banget design thinking dan lain sebagainya gitu. Nah, ini tadi bisa tinggal klik IELTS Academic Test Preparations. Terus kemudian this one. Jadi dia self-paced sebetulnya. Jadi kalau misalnya kira-kira masih jauh nih mau IELTS-nya, totalnya dia adalah 8 minggu, 5 sampai 10 minggu per week-nya. Gitu. Hari ini nih startnya kalau teman-teman langsung ya udah deh kita mau ikut gitu kan, self-paced anyhow. Langsung masih bisa enroll aja gitu, masih bisa. Ini about this course, jadi institusinya kami, subjek dan lain-lain, kamu bisa learn apa aja tuh, IELTS test procedure and formats gitu, gimana strategi taking testnya dan lain-lain, kelihatan silabusnya dan semuanya, dan ini structure-nya gitu. It's actually free semuanya gitu. Oke, Miss Fitria, ini sangat menarik ya programnya. Iya, jadi nanti siap kalau misalnya ikut tesnya di IDP, nggak kaget. Iya betul, udah well prepared deh. Terus selanjutnya ada pertanyaan, LOA UQ itu apakah ada maksimal masa berlakunya? Oke, LOA itu biasanya berlaku 1 tahun. 1 tahun tuh begini, dalam artian kalau teman-teman mau defer, either bisa defer 2 kali, defer semester, atau defer langsung ke tahun berikutnya. Contoh, teman-teman yang dapat LOA Juli ini gitu kan, tapi kemudian masih belum dapat LPDP-nya atau kelewat gitu, mau apply buat next round, itu bisa langsung defer ke Juli 2024 atau defer dulu ke Februari dan kemudian defer lagi ke Juli gitu. Jadi that's tanpa harus mendaftar lagi, hanya notifikasi ke UQ aja mau di defer gitu. Tapi setelah lebih dari 1 tahun, teman-teman harus melakukan aplikasi ulang. Oke, Miss Fitria, terus ada satu pertanyaan lagi, untuk beasiswa apakah ada batasan umur? Mungkin yang dimaksud beasiswa parsial ya. Kalau ya, LPDP itu kan maksimal 35 tahun untuk master ya, pengetahuan saya. UQ-nya nggak ada batasan umur. Yang baik. PhD juga nggak ada batasan umur. Belum ada pertanyaan lagi sejauh ini, mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Oh, ada. Jadi teman-teman mungkin kalau mau lihat, kalau main IG ya, itu jadi UQ punya Indonesian Students Associations, UKISA namanya, bisa ditengok. Kemudian di teman-teman yang mungkin apply LPDP atau teman-teman yang udah dapat LPDP, studentsnya IDP itu juga bisa lihat ke yang namanya LPDP Queensland gitu. Jadi namanya Atapia Loka gitu di IG. Itu bisa tanya mengenai Queensland, Brisbane as a whole. Jadi benar-benar itu teman-teman yang saat ini sedang belajar di Queensland. Majorities mereka ada di UQ, tapi ya universitas lain juga ada. Jadi kalau mau research dulu, ini seperti apa sih Brisbane-nya, biaya hidupnya benar nggak sih seperti yang Fitri bilang nih, lebih murah, suasananya kayak apa, kalau bawa anak-anak, karena teman-teman yang PhD banyak bawa anak-anak, dan biasanya teman-teman LPDP juga bawa keluarganya, itu seperti apa, itu bisa tanya jawab sama mereka. Gitu. Oke, Miss Fitri ya, sangat komprehensif dan sangat jelas ya untuk sebagai informasinya. Terus ada satu lagi nanya, gimana caranya mendaftar? Cara mendaftar itu nanti aku bantu jawab juga ya Miss Fitri ya. Bisa dibantu via IDP gitu. Silakan pilih IDP yang cabangnya terdekat dari domisili kalian masing-masing. Kalau sekarang ini event webinar ini kami joinan antara IDP West Jakarta dan IDP Tangerang. Nanti bisa kontak
ke IDP, pilih West Jakarta atau Tangerang, terus nanti kami bantu kasih dokumen checklistnya seperti tadi sudah disebutkan sama Miss Fitria, berbagai dokumen syarat untuk apply ke UQ. Terus nanti application fee bisa di waive ya, karena kan ada kerjasama IDP dengan UQ, jadi free application fee. Ya seperti itu tahapannya, nanti tinggal ditunggu offer letter issue, ntar kami dari pihak konselor IDP-nya yang share offer letternya ke studentnya gitu. Terus selanjutnya bisa nanti tinggal dibantu untuk acceptance and payment. Kalau LPDP itu yang tadi seperti dijelaskan Miss Fitria dengan LOG, terus nanti keluar COI dan OSHCR certificate, terus tinggal urus student visa, booking akomodasi, juga pembukaan bank Commonwealth dari sini dulu bisa sebelum diverifikasi di cabang terdekat nanti di Australia, dan juga nanti pre-departure briefing bisa online via Zoom. Terima kasih para partisipan untuk hadir di webinar siang hari ini dan untuk sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang relate dengan studying in UQ and living in Brisbane, dan terutama terima kasih banyak buat Miss Fitria Arsianti yang sudah hadir ya untuk membawakan sesi webinar siang hari ini mengenai all about UQ. Ya, oke, ya. Mungkin ada yang mau disampaikan, ditambahkan Miss Fitria? Terima kasih banyak teman-teman IDP, semangat ya teman-teman mencari beasiswanya sampai ketemu di Great Court dan kampus ungu. Iya. Makasih loh Mbak Fitri. Thank you so much. Iya, nanti ketemu ya di IDP Kebon Jeruk ya. Yes, aku pamit ya. Have a great weekend everyone. Have a great weekend Miss Fitria. Bye. Bye. Bye-bye.